Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pendidik hebat. Saya Salma Darni Romba, MS, SPD, pembelajar pengampu mata pelajaran ekonomi di SPNEP SKB Kutai Timur. Dalam video praktik baik ini, saya akan berbagi pengalaman pembelajaran dengan tema ketenagakerjaan, pengangguran, dan sistem upah pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pembelajaran ini menggunakan model to stay, di mana dua orang tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan hasil kerjanya dan dua orang berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi dengan media poster untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Pada awalnya, saya menemukan bahwa warga belajar cenderung pasif saat mengikuti pelajaran ekonomi. Mereka sering kesulitan memahami konsep abstrak seperti pengangguran, ketenagakerjaan, dan sistem upah. Di antara mereka, banyak yang fokus ke hafalan Al-Quran dan pelajaran pondok, sehingga waktu belajar terbatas dan fokus mudah terpecah. Oleh karena itu, saya merasa perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Saya ingin agar mereka tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, dan mengaitkan materi ekonomi dengan realitas sosial di sekitar mereka. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya memilih menggunakan model pembelajaran to stay, to stray. Model ini sangat cocok untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar warga belajar. Saya memadukan model ini dengan media poster tematik agar mereka dapat menuangkan ide secara kreatif dan visual. Dalam perencanaan pembelajaran, saya menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyusun tujuan pembelajaran dan asesmen sesuai capaian kompetensi kurikulum merdeka. 2. Membagi warga belajar menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing beranggotakan 6 orang. 3. Menyediakan bahan ajar, data, dan alat pembuatan poster seperti kertas, karton, spidol, dan contoh data ketenagakerjaan dari berita atau internet. Melalui kegiatan ini, warga belajar diharapkan dapat memahami hubungan antara ketenagakerjaan, pengangguran, dan sistem upah secara kontekstual. Pembelajaran dimulai dengan persepsi dan diskusi singkat mengenai pengalaman warga belajar dalam dunia kerja. Saya mengajukan pertanyaan tematik, misalnya, apa yang menyebabkan seseorang menganggur? Bagaimana cara menentukan upah yang adil? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka antusias untuk berbagi pengalaman pribadi. Selanjutnya, saya menjelaskan langkah-langkah model to stay, to stray. Dua anggota kelompok akan tetap di tempat untuk menjelaskan hasil kerja kelompok, sementara 4 anggota lainnya berkunjung ke kelompok lain untuk belajar dari teman mereka. Setiap kelompok saya beri topik yang berbeda seperti 1. Ketenagakerjaan, 2. Pengangguran, 3. Sistem upah. Warga belajar kemudian membuat poster yang berisi ringkasan, data, dan ilustrasi dari hasil diskusi kelompoknya. Mereka bekerja sama, saling melengkapi ide, dan memvisualisasikan konsep ekonomi secara menarik. Setelah waktu pembuatan poster selesai, kegiatan to stay, to stray dimulai. Suasana kelas menjadi sangat hidup. Warga belajar yang stay menjelaskan isi poster mereka kepada tamu dari kelompok lain, sedangkan yang stay mencatat ide-ide baru dari kelompok yang mereka kunjungi. Saat kembali ke kelompok asal, mereka saling berbagi informasi baru yang didapat. Dari sini, terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang keterkaitan antara ketenagakerjaan, pengangguran, dan sistem upah. Saya berperan sebagai fasilitator, memantau diskusi, memberikan penguatan konsep, dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Kegiatan ini benar-benar menumbuhkan nilai bernalar kritis dan kreativitas sesuai dimensi profil kelulusan. Setelah kegiatan selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil akhirnya di depan kelas.
Saya memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap setiap karya poster yang ditampilkan. Hasilnya sangat menggembirakan. Warga belajar mampu menjelaskan konsep ekonomi dengan lebih mudah, menggunakan bahasa mereka sendiri, dan mengaitkannya dengan situasi nyata di masyarakat. Mereka juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Dalam refleksi bersama, banyak warga belajar menyampaikan bahwa pelajaran seperti ini membuat mereka lebih berani berbicara, lebih menghargai pendapat teman, dan lebih memahami makna kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi saya sebagai pendidik, saya belajar bahwa inovasi pembelajaran tidak selalu membutuhkan teknologi canggih. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan ruang kolaboratif di mana setiap warga belajar dapat berpartisipasi aktif dan saling belajar satu sama lain. Melalui penerapan model to stay to stay dengan media poster, saya menyadari bahwa setiap warga belajar memiliki potensi yang luar biasa jika diberi kesempatan untuk berkolaborasi dan berekspresi. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan pendidik lainnya untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan pengalaman pembelajaran dengan tema ketenaga kerjaan, pengangguran, dan sistem upah, dan demi terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terima kasih. Saya Salma Darni Romba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.